Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum ya nafsi fi taqullahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu-ibu hadirin asadhanillahu wa iyyakum. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mohon dengan suami dan taat itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini saya tidak mengambil dari kitab Madarijus Salikin, namun ngimutakan meskipun kitabnya saya baca ini, saya bawa. Karena kita tidak akan lama lagi bertemu dengan bulan Ramadan, kalau kepengen matur tentang raihan yang harus kita dapat ketika kita masuki bulan Ramadan, paling tidak nih bekal lah beberapa hari lagi mungkin Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Lajeng mangke kula panjenengan sami tahu arahan ibadah kita itu targetnya nopo. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngendika tentang apa itu takwa, pangertosan takwa. Dan ini apa ya, tujuan kita Allah, target yang harusnya bisa kita wujudkan setelah kita menunaikan ibadah kita selama 1 bulan. Ini sebagai sarana kita pribadi untuk menilai sajane ibadah kula panjenengan sami wonten ing bulan Ramadan iki sukses atau tidak itu loh. Dari target ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngendika takwa itu al-khaufu bil jalil wal imanu bit tanzil wal qanaa'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Nah, ini pangertosan takwanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Menawi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya mirip-mirip tapi pengertiannya agak berbeda. Beliau menyampaikan ayyuqsa ayyuta'a wa la yuqsa ayyudzkara wa la yunsa ayyushkara wa la yukbar. Wah, ini ada 7 nih. Kita bicarakan. Oke. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngendika takwa itu satu al-khaufu bil jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Ya, ini kita terjemahkan dulu. Yang kedua wal imanu bitanzil. Kemudian beriman kepada semua hal yang Allah turunkan berupa ajaran, entah itu Al-Qur'an, entah itu ajaran Islam. Wal iman. Kemudian yang ketiga wal qanaa'atu bil qalil, dan merasa cukup al-qanaa'ah dengan pemberian Allah. Tentu setelah kita berikhtiar, setelah kita bekerja keras. Bil qalil, meskipun pemberian Allah itu sedikit. Nah, nanti kita bicarakan keterangannya. Yang paling akhir wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yaumur rahil. Hari di mana kita memulai perjalanan abadi. Apa itu? Kematian. Ini pengertian takwa, dan ini harusnya menjadi salah satu target antara. Kalau pandangan sami mangke, insya Allah melaksanakan siap itu, kemudian arahan kita mewujudkan 4 perkara ini sebagaimana pengertian takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Awet Allah Ta'ala ngendika bilih kula panjenengan sami punika diperintahkan untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus dijelentrehke oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satu takwa itu al-khaufu bil jalil. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wujud punika punapa? Wujudipun punapa? Seseorang yang takut kepada Allah itu diwujudkan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya orang kepada Allah itu berbeda dengan takutnya orang kepada selain Allah. Kalau seseorang takut kepada selain Allah, maka dia menghindarkan diri dari keburukan-keburukan dan kejahatannya.
Kalau seseorang yang takut kepada Allah itu dia mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam keburukan yang akan terjadi ketika orang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Terus ajarnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu wujudnya dia kemudian taat kepada Allah baik fisik atau hatinya, kemudian gerakannya justru mendekat. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu pada waktu menerangkan khosyah, jadi khosyah, kalau orang khauf itu takut kepada agungnya Allah Ta'ala, karena Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu memiliki neraka, memiliki siksa. Kalau khosyah itu rasa takut kepada Allah Ta'ala yang diiringi dengan ilmu, diiringi dengan cinta kepada Allah. Kalau peribaratannya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memberikan pengibaratan begini. Kalau ada orang, misalkan dia berdiri di pinggir sungai, lalu dia mengkhawatirkan sungai itu akan meluap kemudian mengenai dirinya, itu khauf. Kalau khasyah itu orang yang takut kepada banjir, maka dia kemudian menempatkan dirinya di tempat yang menjamin keamanan dia selamat dari banjir. Itu khosyatun. Kalau orang takut kepada keagungan Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah, itu khauf. Kalau khosyah itu seseorang yang khawatir dengan siksa dan nerakanya Allah, maka kemudian dia berdiri di tempat aman, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah takut yang memang didasari atas pengetahuan yang benar. Maka kemudian rasa takut dia diwujudkan dengan cara justru mendekat kepada Allah. Allah Ta'ala ngendika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, khosyah. Sesungguhnya orang yang khosyah kepada Allah, takut dengan dasar ilmu itu adalah hamba-hamba Allah yang alim. Dia takut kepada Allah, maka kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah untuk menjamin bahwa dia selamat dari segala macam hukuman dan kecelakaan. Selamat apapun itu bisa dihindari kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bisa dihindari. Maka cara dia menyelamatkan diri adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jaminan agar diselamatkan. Sehingga kula panjenengan sami mangke sak samunipun medal saking bulan Ramadan itu kemudian kita menjadi orang yang takut dengan keagungan Allah Ta'ala, lalu kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini targetnya. Kalau tujuan ibadah itu semuanya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika ingkang sepindah. Sehingga harapannya nggih sak sampunipun kula panjenengan sami medal saking bulan Ramadan itu kita takut kepada Allah. Takut ki fungsinya apa toh? Ada satu kisah aja. Jadi orang yang takut kepada Allah itu dimuliakan. Sebenarnya ada beberapa kisah. Salah satunya adalah kisah yang disampaikan oleh seseorang tentang Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak itu ulama besar tabi'ut tabi'in. Wah, begitu istimewanya sampai disebutkan Imam Abdullah bin Mubarak itu kalau mendatangi satu kota, bersamaan dengan itu ada seorang khalifah Bani Abbasiyah yang datang ke kota itu penduduknya meninggalkan khalifah dan lebih rela untuk berkumpul di majelisnya Imam Abdullah bin Mubarak. Wah, dimuliakan tenanan oleh Allah. Apalagi beliau dikenal sebagai seseorang yang doanya mustajab. Ada seorang yang penasaran sakjane amalane Imam Abdullah bin Mubarak apa? Disebutkan bahwa suatu hari orang ini kepengen melihat keistimewaannya Imam Abdullah bin Mubarak. Maka kemudian suatu saat ada acara mudzakarah antara sebagian ulama tabi'in dan sebagian ulama tabi'ut tabi'in. Di situ ada Qasim, ada Imam Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Terus dipun sebatakan orang ini mulai memperhatikan Imam Abdullah bin Mubarak dan beliau menyampaikan, podo wae
ketika kami sholat, beliau juga sholat, dia baca Quran, ya kami baca Quran. Bahkan ketika kita berjihad, ya Imam Abdullah bin Mubarak berjihad bareng-bareng waktu itu. Sampai suatu saat, setelah dilihat kok amalan ini podo kabeh, sampai suatu saat pada waktu para ulama mudzakarah di suatu malam dialog wonten nggih, tiba-tiba lampu ini mati. Pet. Apa yang dikerjakan? Begitu lampu mati, semua orang sibuk mencari api untuk menghidupkan lagi. Semua orang boleh cahaya mencari api. Ya, zaman biyen kan lampu terbuat dari obor. Begitu lampu obor ini dihidupkan, biar ketok lagi ya. Beliau baru tahu kelebihan yang dimiliki oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi pada waktu gelap semua orang sibuk mencari lampu. Imam Abdullah bin Mubarak itu nangis sampai disebutkan jenggotnya sudah basah dengan air mata. Kenapa? Karena takut kepada Allah dan takut dengan nasib setelah mati. Nah itu, ini loh istimewanya Imam Abdullah bin Mubarak sampai dimulyai oleh Allah. Takutnya kepada Allah. Ini kisah yang pertama. Jadi betul-betul yang takut kepada Allah itu diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Ingkang angka kalih punika criyosipun Fatimah binti Abdul Malik, istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus Umar bin Abdul Aziz itu menikah dengan sepupunya ya Fatimah ini. Nah Fatimah ini bercerita, beliau menyampaikan begini. Saat ini ibadahnya Umar bin Abdul Aziz itu podo karo liyane. Ning podo niki podone tabiin ya. Kudu podone awake dhewe. Nek awake dhewe ndelio ya, kudele bodong gitu. Iki podo iki berarti podo standarnya tabiin lah. Kata Fatimah binti Abdul Malik itu. Hanya kata beliau yang membedakan Umar bin Abdul Aziz takutnya kepada Allah. Sampai istrinya itu menceritakan suaminya itu kalau sudah pulang kerja ya masuk ke dalam rumah di kamar wes meng sholat baru gue nangis meneh sholat lagi nangis lagi sepanjang malam ngoten niku yang dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Cerita istrinya itu yang membedakan Umar bin Abdul Aziz dengan orang lain itu. Nek ngibuadahi ketoke padha ning takutnya kepada Allah beda Umar bin Abdul Aziz mau dimulyakake betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu bil jalil. Engkang angka kalih wal imanu bitanzil. Iman kepada semua yang Allah turunkan yaitu Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lain. Ya. Iman membenarkan ya mengikrarkan lisannya dan melaksanakan. Tentu itu al-imanu bitanzil. Beriman. Tetapi secara umum wujudnya ya kita benarkan Islam, setelah itu kita laksanakan. Kata-kata membenarkan itu penting nggih. Karena nek ana wong laksanane Islam ora percaya ki ora ana gunane. Sebagaimana ana wong laksanane Islam ning sengit karo Islam itu ya ora ana gunane. Ya, maka bapak-bapak ngatos-atos nggih. Ketika kita bertemu dengan ibadah apapun ki ampun dilakoni kanthi gresula. Ora dadak poso barang enggak usah begitu. Wah, kerjakan saja. Kenapa? Karena itu penyakit hati yang berbahaya. Itu kalau misalkan menguasai jiwa itu bisa kekufuran itu. Kenapa? Karena membenci ajaran yang diturunkan oleh Allah. Kalau itu kadang-kala muncul, maka itu tanda kalau kita diperintahkan untuk banyak memperbaiki diri. Ya kan? Surat Muhammad ayat 89 walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang kafir itu fata'sallahum celaka mereka, ciloko mencit nek awake dhewe. Wa adalla a'malahum dan amal mereka sia-sia. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum maka Allah taala menghapus amal-amal mereka. Surat Muhammad 89. Ini kalau menguasai jiwa, wujudnya apa? Kebencian, oh batal wisahadate. Tetapi kalau dia muncul di dalam hatinya kaum muslimin kadang-kadang itu berarti penyakit hati yang harus segera disembuhkan. Nih, ya gue mau, kawan ibadah sing dieling-eling meng susahe. Poso sing dieling-eling yo ngelak karo ngombe, sedekah sing dieling-eling duwite kurang. Apa meneh munggah kaji lho 55 yuta wis saged boten Mas. 50.000 ora iso Mas munggah kaji 50.000 parang titis kok ora oleh ganjaran. Nggih.
Jadi ada orang yang memang seperti itu. Ada orang yang begitu berat untuk menggerakkan hati dan menggerakkan badannya mentaati Allah Ta'ala. Maka Allah mengingatkan dengan ayat itu. Ya, nek wonten ing surat Muhammad ayat ke-28, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Surat Muhammad hamali ayat-ayat ke-28. Mereka amalnya sia-sia orang kafir itu kenapa? Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha. Mereka justru suka mengerjakan hal-hal yang membuat Allah marah. Wa karihu ridwanahu, dan membenci ridhonya Allah. Ono wong sing modele ngoten niku. Ya, modelnya begitu. Jadi kalau ada orang soleh itu sengitnya kepati-pati, maka Allah menyebutnya sebagai ifsadun fil ardi, orang lain. Ya, yang pernah kita sampaikan ayatnya surat An-Nur itu ya. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Walladzi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, ya. Zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab, maka kami tambah siksa mereka dengan tambahan siksa yang lain di atasnya berlipat-lipat. Bima kanu yufsidun, karena perbuatan mereka merusak. Ifsadun fil ard. Apa itu? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Pokoknya roti wong soleh suwengite pol. Lah kula panjenengan sami dipun dawuhi donga kita nek Rasul kita ngajar Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba 'amalan yuqarribuna ila hubbika wa as'al hubbaka habbu ilaina min ahlina wa amjad min al barid. Ya kan, Rasul kita mengajarkan, wahai Allah, kami minta hubbaka, minta cinta kepadamu dan mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuka, dan aku mohon agar engkau memberikan kepada kami cintanya orang yang mencintai dirimu. Wah, kita itu dicintai oleh orang-orang yang soleh. Dan kami mohon agar engkau menumbuhkan cinta atas semua amal yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu. Butuh niku Bapak didongake ngoten niku. Agar apa? Agar kita itu nek ketemu amal soleh itu rasanya senang. Nah, wonten ing surat Al-An'am ayat 125 itu tanda pituduh. Famay yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang mendapatkan petunjuk itu tandanya satu saja. Yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya lapang ketika menerima Islam. Itu tanda mendapatkan petunjuk. Ayatnya sama dilanjutkan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tetapi kalau ada orang yang dijauhkan dari petunjuk, tandanya yang siji. Allah jadikan dadanya itu sempit, berat. Ya, seperti orang yang diajak naik ke langit. Wah, semakin dadanya sempit, berat, tersangat. Intinya ora senep Mas Romo. Ini buat aja rasanya wis ora tenanan Mas. Ya. Maka berhati-hati kalau orang ada dalam kondisi itu berarti dia sedang sakit hati, ya. Hatinya sedang sakit. Ini pengertian yang kedua, ya. Wal imanu bitanzil, membenarkan semua yang Allah turunkan. Maka kenapa kok Abu Bakar itu istimewa? Abu Bakar itu membenarkan sesuatu yang sangat mustahil di waktu itu. Saat banyak orang meragukan, orang mungkin Abu Bakar percaya. Nah, dari Makkah ke Palestina balik itu telung sasi Mas. Iki ana wong sing ngaku sewengi itu bisa pergi dari Masjidil Haram menuju Palestina naik ke langit bali meneh ming sewengi. Walah gue zaman semantan sangat tidak masuk akal. Kalau hari ini kita masih bisa belajar teorinya kan, ya, teori kecepatan cahaya itu, ya. Nek sakniki karena apa? Karena ada ilmu pengetahuannya. Zaman biyen orang kenal teori itu. Maka pada waktu ada orang yang mengatakan begitu, walau semua ngaku sih, begitu. Walau sudah. Apa itu? Membenarkan.
Maka kenapa orang as-sabiqunal awwalun itu dilebihkan oleh Allah utamanya daripada kaum muslimin yang lain? Karena mereka membenarkan Nabi Muhammad di saat semua orang mendustakan. Wah, ini istimewa. Istimewa Bapak sih. Terus iman kepada semua tuntunan yang Allah turunkan dari langit. Ya, Al-Quran, ajaran Islam apapun itu. Wujudnya pun tadi membenarkan dan melaksanakan. Ya, tentu membenarkan dengan mencintai nggih. Monggo sampun matur sebelumnya kalau ada orang melaksanakan tapi benci iki yo amale sia-sia ora oleh, tetep yo dilakoni yo ditresnani. Ya. Begitu. Yang kedua itu, yang ketiga wal qanaatu bil qalil, dan merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Itu qanaah. Nggih. Terus qanaah itu meredam sifat hasad. Dan sifat hasad adalah sifat yang menyebabkan iblis menentang Allah. Kenapa? Hasad kepada kebaikannya. Nabi Adam alaihissalam al-qanaah, merasa cukup bil qalil, dengan pemberian Allah meskipun itu sedikit. Kenapa? Karena pemberian Allah itu takaran yang paling pas. Tetapi kalau saya menerjemahkan biasanya ditambah dengan keterangan setelah ikhtiar, gitu. Karena ikhtiar itu penting. Nek ana wong ra gelem ikhtiar itu orang malas. Iki setelah berikhtiar. Ada suatu saat sekelompok anak muda yang dungo nyumpun kepada Allah emas, didengar oleh Umar bin Khattab. Beliau mendatangi dan menyampaikan, wahai anak muda, ketahuilah langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Nyok kita mas dungo Gusti Allah marzukuna ini ragam nyambut gawe wong diparani karo Umar, mas dengan dungo ngoten niku tak kandhani ya ragam nyambut gawe yo. Langit itu tidak akan mendatangkan emas dan perak. Ya, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ikhtiar, nggih mas. Nanti urusan husnudzon billah itu bab yang lain lagi. Ini kaitannya dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu penting, ya mas. Setelah kita ikhtiar kok diberi oleh Allah, maka kemudian qanaah, merasa cukup. Ya, wa may yastaghni yughnihillahu. Rasul kita ngendika, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah bikin dia kaya, minimal kaya hati. Minimal. Qanaah niki penting niki mas. Sampai Rasul kita mengajarkan doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif ala kulli ghaibatin minni bi khairin. Dungane kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah dengan rezeki yang Kau berikan. Wow, kapan? Setelah berikhtiar. Wa barik li fihi, kemudian berkailah. Wah, ini penting nih mas. Rezeki kini berkah meskipun dikit maka dia cukup, apa meneh oke. Jadi rezeki itu kalau dikit dan dia berkah itu cukup. Contoh nih berkait kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketika perang Tabuk, Rasul pesen, tolong ini nanti bagi kalian yang minum jangan dihabiskan, disisake. Ya, lah para sahabat kan jumlahnya banyak, 30.000 wong. Sahabat ini kok meminum, gitu mas. Sampai airnya hampir habis. Ketika diberitahukan kepada Rasul, Rasul ternyata tidak suka. Kenapa ada wanti-wanti, airnya tidak banyak. Akhirnya apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kemudian mengambil semua air yang dimiliki oleh semua sahabat, ditampung. Wong 30.000 ini banyune mengkari sak apa ya? Sak manci mas. Begitu 30.000. Berkahnya Nabi Muhammad terus pundi, kemudian Rasul kita mencelupkan jarinya ke dalam air itu. Nah air itu diunjuk wong 30.000 sisa. Ning niki dijeneng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek Rasul sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu ketika perang dipanah kena matane, dicabut, didoni, langsung mari bahkan luwih celing timbang mata yang belum kena panah. Golek-golek nek ada wah golek wae. Mek padha-padha celing.
Lah nek awake dhewe ana wong lara utawa babak bundas terus dijoni kok tetanus kok. Niki berkahnya Nabi Muhammad beda memang. Kenapa? Berkah. Ya. Berkahnya begitu. Ya. Memang berkah itu sesuatu nek kalau baca di dalam apa namanya ini Lisanul Arab, berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bahasa saya ya, ziyadatul khair itu manfaat yang kemudian berlipat-lipat di atas manfaat benda itu, di atas manfaat sesuatu. Nek wong madang sego itu manfaatnya kenyang, wis ngono kita Mas. Ngoten niku to. Tapi kemudian berlebih ini manfaatnya itu namanya berkah. Dunia akhirat. Nggih. Itu namanya berkah. Allahumma qanini bima razaqtani wa barik li fihi. Kita mohon kepada Allah ini rezekinya diberkahi. Titik ini berkah cukup wis Mas. Nggih, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Cukup. Apa meneh akeh tur berkah wae iku wis. Ora jangan tanya kalau itu ya Mas. Banyak berkah lagi. Bahwa kita sebutan itu sampai satu memang harta halal ini berkah yo ganjarannya gede Mas menikmatinya. Suatu saat pada waktu sahabat Abdurrahman bin Auf akan meninggal, kan itu bikin wasiat. Intinya buah dibagi untuk para sahabat. Lah sahabat Utsman bin Affan itu nampani dapat bagian 400 dinar, saya pernah membaca itu. Yo kan saiki Mas. Kita orang yang petang atas dinar Mas. Satu dinar sekitar 6,5 juta mungkin nggih. Nek petang atus yo akeh lah pokoknya nih. 2 miliar lah. Lebih lah 2 miliar 400. Ya lebih lah. Kira-kira itu. Oleh Utsman bin Affan. Loh, makanya Utsman bin Affan itu kedua besar, sukses, kaya raya loh beliau. Beliau ada waktu meninggal saja kan di dalam rumahnya ada uang milik beliau sebanyak 150.000 dinar. Wah, kuwi nek dirupiahke triliunan kuwi kan. Nggih. Utsman. Tapi anehnya begitu beliau mendapatkan uang 400 dinar hasil dari wasiatnya Abu Abdurrahman bin Auf setelah wafat kon bagi-bagi itu justru oleh Utsman bin Affan diambil lalu diberikan kepada keluarganya kon mangsak Mas, dimakan ya. Kan orang-orang ya iki wong sugih kok ngono kuwi banget to. Ya, mau ora disedekahke wae. Wong kuwi kan sugih to Mas. Mungkin logika kita apa jawabannya Utsman bin Affan? Ketahuilah, hartanya Abdurrahman bin Auf itu harta yang halal. Maka memakannya akan mendatangkan berkah dan pahala. Menikmatinya ini oleh ganjaran Mas. Ya. Nah itu berkah itu. Maka yang penting itu berkahnya itu. Yang penting, ya. Rezeki ini akeh nek ora berkah ora bakal cukup. Tetapi kalau rezeki itu meskipun sedikit dan berkah, maka iso turah-turah. Ya, nek Rasul kita tadi ceritanya berkahnya Rasul itu begitu. Ya, di sekali Mas Allah ya. Kalau kita kan Rasul kita dawuh kalau misalnya kita makan dalam perjalanan jatahnya sedikit. Nah kemudian sunnahnya Rasul itu apa? Terus makanan di kelompok terus didahar sesarangan kenyang semuanya itu nanti kata-kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting ada rebutan kaya nang dunia maya kepruan aja ngono ngene di kelompok dahar sesarangan itu cukup nanti semuanya kenyang ya. Ingkang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wal qanaatu bil qalil. Ya, yang ketiga itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang paling akhir wal isti'dadu liyaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan hidup yang panjang yaitu mati dan setelahnya. Nah ini penting nggih. Nek kita misalnya yang tidak lama lagi ketemu dengan bulan Ramadan itu ya butuh doa loh Mas. Nek kula ngemotaken nggih. Allahumma balighna Ramadan itu ya didoakan lah, wahai Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jalarane napa kula niki tanggal 3 Februari kalau ingin ngisi pengajian tentang Panjatan Kulon Progo itu. Judulnya itu andekan Ramadan ini Ramadan terakhir.
Judulnya medeni. Ya Mas. Panitianya malam hari kerja bakti, jam 6 ono sing sido lho panitiate. Makanya rumahnya itu paling hanya 30 meter dari masjid. Jadi Ramadan hari ini bukan Ramadan terakhirnya Ramadan tahun lalu. Orang nyongko toh. Ya. Terus meskipun tinggal beberapa hari orang jaminan, maka ya minta kepada Allah Ta'ala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wal isti'dadul yaumir rahim. Siap-siap. Ya. Nek wong wedi mati kira ono tambane. Mbok goleki wis. Kalau orang takut mati itu ora ono tambane. Melayu ketuk mati dioyak oleh mati. Aina mataku yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Allah ngendika ngaten. Dimanapun kalian berada, kalian akan didatangi, ketemu dengan kematian meskipun engkau berlindung di dalam benteng yang sangat besar. Imam Ibnu Katsir itu menceritakan salah satu cerita tentang ayat ini. Dulu Bani Israel dulu ada orang yang perempuan cantik kaya, ya diramal oleh seseorang, kira-kira wong soleh mungkin ya. Kamu akan mati karena digigit oleh laba-laba. Nek saiki masuk akal nggih, tarantula itu ya berbisana nek nyokot ya mati tenan Mas. Nah kemudian dia membuat gedung yang sangat bagus terus tinggal untuk berlindung. Ya. Sampai kemudian suatu malam dia melihat ketika berbaring ono laba-laba itu kelingan. Oh iya. Ini mati matine karena laba-laba, terus diambillah laba-laba itu diinjak. Begitu diinjak kakinya luka. Baru terus meremen terus akhirnya mati. Maka kaitkan dengan itu Imam Ibnu Katsir itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Maka tugas kula panjenengan sami isti'dad, bersiap-siap. Niki sekawan menika pangertosanipun Ali bin Abi Thalib. Menawi pangertosanipun sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu belum menyampaikan takwa itu ayu ta'a wa la yu'sa Allah Ta'ala, ditaati dan jangan bermaksiat kepada Allah. Itu orang takwa kepada Allah. Yang kedua ayyudzkara wa la yu'sa, diingat dan jangan dilupakan. Ingat kepada, penting loh Bapak. Ingat kepada itu sarana mendapatkan pertolongan, kan hadis sahih, hadis qudsi, wa ana ma'ahu haitsu dzakaroni wa taharrakat bisyafatahu, dan aku Allah selalu bersama dengan hambaku, dekat, menolong, membela selama dia ingat kepadaku dan lisannya bergerak untuk mengingat diriku. Terus fungsinya kita ingat kepada Allah. Jadi minimal misal mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya. Itu fungsinya adalah sarana untuk mendatangkan pertolongannya Allah. Maka Rasul kita Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullah, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan satu kelompok pasukan musuh, fasbutu, maka teguhkanlah dirimu, wadhkurullaha katsira, kemudian banyaklah mengingat Allah. Kenapa? Dengan banyak mengingat Allah Ta'ala, maka Allah akan mendatangkan pertolongan dalam situasi sulit. Rasul kita di dalam riwayat itu menyampaikan di dalam perangan. Mengingat Rasul kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi surat Al-Anfal atau Taubah. Begitu. Ini yang pertama, yang kedua, ayyudzkara wa la yu'sa. Dieling-eling, Allah tuh diingat dan jangan dilupakan. Meskipun, nah niki yang ngapunten nggih, nek awake dhewe kok zikir setiap saat ki yo kita ora iso nih. Kita tidur kok zikir, sing turu yo turu. Beda dengan Rasul kita itu ketika beliau tidur tapi hatinya tidak tidur. Bedanya ngoten Mas. Maka kalau kita mau tidur ndonga sik. Dongane bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, baru ketap-ketip setengah jam. Nek Rasul itu amalan sebelum tidur banyak loh Bapak. Doanya aja lah bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Apalagi Allah mawadhu jambi sampai akhir itu. Apalagi Mas, doa tentang sebelum tidur itu banyak kan? Ya. Itu doanya Nabi Muhammad itu belum nanti Rasul kita sebelum tidak salin maca surat Al-Waqi'ah.
Al-Mulk, Al-Isra, wahwi so karo tengah jam ora rampung. Ya. Kemudian membaca ayat surat yang ada apa namanya ayatnya sabbahalillah itu dibaca beberapa surat. Wahwi sadurunge sare iso suwe Mas le zikir niku Nabi Muhammad nggih. Dadi nyepake turu ki Rasul kita udah maca. Al-Isra sakmono ya Mas Al-Isra tok niku nggih. Tapi itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyudzkara wa la yunsa. Nek kita itu ya kadang-kala lupa ya toh. Tapi tidak lupa selamanya. Orang yang beriman tuh ya kalaupun toh kadang-kadang lupa maka kemudian dia segera kembali kepada Allah. Yang paling akhir ayyudzkara wa la yunsa, disyukuri semua nikmat Allah dan tidak diingkari. Disyukuri ya Mas. Nah ini 7 pengertian ini paling tidak ketika kita memahaminya maka kemudian satu acuan awake dhewe iki bubar Ramadan iso ora mewujudkan 7 ini. Takut kepada Allah, beriman kepada semua hal yang Allah turunkan, semua ajaran yang Allah turunkan, merasa cukup al-qanaah dengan pemberian Allah, bersiap-siap menuju kematian. Yang kelima adalah mentaati Allah dan tidak bermaksiat. Yang keenam adalah mengingat Allah dan tidak melupakan. Yang paling akhir mensyukuri Allah dan tidak mengingkari nikmatnya. Mau standarnya 7. Nah mungkin kalau pandangan kami bisa meraih itu semuanya ya. Sehingga puasa kita betul-betul puasa yang berdaya guna, ono manfaatnya, tidak hanya ilal ju'wal atos kata Rasul kita ya. Ada orang yang puasa di sini ketemu ngelak karo ngeleh nggih ampun ngantos. Cekap Bapak ingkang saged waturaken wonten ing dalu punika jam 9 kirang gangsal menit insyaallah selama Ramadan libur dulu nggih. Nanti dipun lajengaken pada Ramadan insyaallah. Monggo